Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PRM Ledok Kulon II, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari PRM Ledok Kulon, kemudian bapak dan ibu sekalian dari berbagai macam amal usaha Muhammadiyah di lingkungan Bojonegoro, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai daerah, kemungkinan ada juga yang join dari luar daerah atau dari luar Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ketarjian, yang insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tuntunan ibadah siam menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita mencoba mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan ibadah puasa? Karena kalau kita lihat misalnya PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 2021. Jika kita lihat di dalam maklumat PP Muhammadiyah yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir, yaitu pada tanggal 26 Januari 2021, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima edaran ini. Ada 4 hal yang disampaikan. Yang pertama tentang awal Ramadan. Nah, menurut hasil hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan metode hisab hakiki wujudul hilal, maka 1 Ramadan 1442 Hijriah itu jatuh pada hari Selasa Wage 13 April 2021. Nah, kemudian 1 Syawal atau hari raya kita, insya Allah jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021. Ini artinya apa? Artinya kita pada hari ini masih memiliki beberapa hari kesempatan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kalau kita sekarang sudah tanggal 2 April, ya berarti tinggal 11 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga kajian ini memiliki urgensi yang penting sekali supaya kita sebelum menjalankan sebuah ibadah, kita coba pelajari dan kita ilmui dulu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari hasil hisab awal Ramadan dan Syawal 1442 Hijriah, ini bisa dilihat di situ, ijtima akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada jam 9.33, kemudian harinya Senin Pon, bisa dilihat nanti, kemudian terbenam matahari pukul 17.32, terbenam bulan 17.49, tinggi hilal hakiki 04 derajat, kemudian tinggi hilal mar'i, hilal yang bisa dilihat itu 03 derajat, dan seterusnya, sehingga kesimpulannya hilal sudah wujud di atas ufuk. Dengan demikian 1 Ramadan jatuh hari Selasa Wage 12 April 2021 Masehi. Insya Allah pada
bulan Ramadan ini, kalau kita melihat ketinggian hilal tadi, insya Allah puasa kita itu akan serentak. Kemungkinan besar serentak dengan saudara-saudara kita yang lain di luar Muhammadiyah. Kemudian juga hari rayanya insya Allah juga serentak. Dan puasa hari ini insya Allah 30 hari, jadi tidak 29. Nah, ini berkaitan tentang maklumat PP Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1442 atau 2021. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang akan mendekati Ramadan, kita coba kaji dalam kesempatan ini tentang ibadah puasa itu sendiri, kan gitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa dasar hukum puasa Ramadan? Nah, ini sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian sudah hafal ayatnya. Yang pertama, kenapa puasa Ramadan itu wajib? Ya karena yang pertama berdasarkan Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan. Kutiba itu maksudnya apa? Furido, difardukan. Kutiba itu kan ditulis, sesuatu yang ditulis dalam konteks atau zaman Nabi hidup. Sesuatu yang ditulis itu maknanya lebih dalam, dan kalau berupa perintah lebih sifatnya itu lebih menekan. Karena kalau ditulis berarti ada sebuah penekanan. Karena masyarakat jahiliyah ketika itu atau umat Islam pada awal itu kan rata-rata tidak bisa membaca dan menulis. Kalau bicara sesuatu yang ditulis, ini berarti sebuah kewajiban yang sangat sakral dan sangat penting bagi umat Islam. Sehingga redaksinya ketika Allah mewajibkan puasa memakai kutiba, tidak memakai furido. Kutiba itu ditulis, maksudnya difardukan. Alaikum, kepada kamu sekalian, asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini insya Allah tidak saya detailkan karena beberapa kali saya sudah menyampaikan, biar di poin-poin berikutnya kita bisa banyak memiliki waktu. Intinya kutiba alaikumusiyam ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, kewajiban ibadah puasa itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Bunya dibangun apa? Al-Islamu, Islam ala khamsin, atas 5 pondasi atau atas 5 rukun. Maka setelah menyebutkan beberapa rukun Islam yang 5, sebagaimana Bapak Ibu sekalian sudah pahami, maka di sana ada ekspresi atau ada ungkapan wasomi Ramadan, yaitu puasa. Puasa ini dijelaskan waktunya, yaitu Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, sehingga dari sini kita bisa pahami bahwasanya puasa itu kewajiban bagi umat Islam dan salah satu dari rukun Islam yang 5. Salah satunya adalah saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat apa yang menjadi dasar kewajiban puasa, tentu ijma, yaitu telah terjadi ijma, baik di kalangan sahabat, ijma sahabah, ini ijma yang diterima oleh Tarjih Muhammadiyah. Demikian juga tidak hanya ijma sahabah, tapi ijma'u al-ulama dan bahkan ijma'ul ummah. Ada kesepakatan konsensus di antara sahabat, kemudian para ulama atau al-mujtahidin, kemudian umat tentang kewajiban ibadah puasa. Tidak ada seorang muslim, satu orang muslim pun yang mengingkari akan
kewajiban ibadah puasa. Maka dari 3 dasar ini yang menjadi dasar supaya kita memahami bahwasanya posisi puasa Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib untuk kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita sudah melihat tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan, kemudian hal yang terpenting yang perlu kita pahami pada kesempatan ini, yaitu kita mencoba memahami ma huwa ta'rifu asyam. Apa itu definisi puasa? Maka ketika kita ingin mengkaji apapun, maka pembahasan itu paling tidak dilihat dari 2 sisi. Yang pertama lugawian, secara linguistically, secara kebahasaan atau etimologi. Kemudian yang kedua secara syar'i atau secara terminologi. Nah, kalau kita lihat puasa itu secara bahasa itu artinya al-imsaku anisyai. Jadi menahan diri dari sesuatu. Jadi puasa secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Apapun yang kita tahan. Misalnya saya tidak mau berbicara, berarti saya melakukan imsak atau melakukan penahanan diri dari berbicara, kan itu. Sehingga Maryam itu yaitu ibunya Isa, Nabi Isa itu kan mengatakan ini nadartu lirahmani sauma. Saya telah bernadar kepada Allah sauma, puasa. Tapi maksudnya apa? Maksudnya Maryam itu tidak mau berbicara kepada siapapun. Jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya arti puasa secara lugawian, secara bahasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Berarti ibadah itu tidak hanya sifatnya itu al-fi'lu, melakukan sesuatu. Misalnya sholat, zakat, haji, itu melakukan sesuatu. Tetapi ada bentuk ibadah yang sifatnya al-kafu anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi menahan diri dari mengerjakan sesuatu itu bisa menjadi bagian dari sebuah ibadah. Contohnya apa ibadah yang semacam ini? Yaitu puasa. Jadi menahan diri dari mengerjakan sesuatu itu tidak harus dimaknai negatif. Ternyata ibadah puasa itu menahan diri dari sesuatu, dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ternyata nilainya apa? Positif, dan ini bentuk, salah satu dari bentuk ritual ibadah. Nah, kemudian kalau kita lihat puasa secara syar'an atau secara istilahan, secara terminologi. Artinya apa? Al-imsak anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan, minum, wal jima, dan hubungan seksual antara suami istri, wasairi al-mufattirat, dan segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya matahari ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya apa? Matahari. Tapi ma'aniyah harus ada niat. Niat ini yang menjadi pembeda antara ritual ibadah dengan sesuatu yang sifatnya itu habitual. Habitual itu kebiasaan. Kalau misalnya ibu-ibu untuk mempercantik diri supaya dipuji oleh suaminya biar tidak gendut, biasanya melakukan diet atau melakukan diet bahasa kita. Ya, berarti kalau ibu-ibu waktu bulan Ramadan niatnya itu diet, yaitu tidak dinilai ibadah puasa. Oleh sebab itu yang namanya ibadah harus ada niat. Ini yang penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat bagaimana kaifiyatus siyam, bagaimana tata cara menjalankan ibadah puasa.
Ada beberapa poin penting yang kita jadikan acuan kita di dalam kajian atau diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada unsur-unsur pelaksanaan. Bahwasanya sebuah ibadah puasa itu harus terpenuhi dua hal ini. Ini di dalam terminologi al-fuqaha, di dalam terminologi ahli fikih, itu disebut sebagai rukun atau sebagai fardu. Apa yang dimaksud dengan rukun-rukun puasa? Rukun-rukun puasa sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih, maka ada dua. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Kemudian yang kedua al-imsak. Al-imsak itu apa? Yaitu tindakan menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Maka orang yang melakukan puasa itu harus terpenuhi dua hal ini. Yang pertama harus ada niat. Karena kalau tidak ada niat, maka menahan diri dari makan dan minum dan jima itu tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah. Yang kedua ada al-imsak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengaku puasa, kemudian ternyata di siang hari masuk warung, gitu. Bulan Ramadan masuk warung. Di sana makan. Berarti tidak menahan diri dari makan. Berarti itu tidak bisa disebut puasa. Maka puasa, ibadah puasa itu harus terpenuhi dua hal itu. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tadi kita jelaskan bahwasanya unsur-unsur pelaksanaan ibadah puasa itu harus terpenuhi dua hal. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Kalau kita coba bahas yang pertama tentang niat atau dalil niat puasa. Ini biasanya ketika para ulama menjelaskan tentang dalil niat di dalam sebuah ibadah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di HPT-nya. Nanti HPT itu ketika bicara niat, redaksinya yang sering digunakan itu mukhlison niataka lillah. Mukhlison haling ikhlasake niataka ing niat ira lillahi ta'ala, mung krono Allah ta'ala. Maksudnya semua ibadah yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala, mung krono Allah ta'ala. Itu menjadi sebuah unsur yang penting di dalam kita menjalankan sebuah ibadah. Maka ibadah apapun yang kita laksanakan tanpa ada niatnya itu cuma lillahi ta'ala, maka ibadah tersebut tidak bisa diterima. Meskipun secara fisik mungkin kita melakukan ibadah, tapi kalau batin kita tidak ada niat lillahi ta'ala, maka itu tidak bisa disebut ibadatan makbulatan, ibadah yang diterima. Oleh sebab itu biasanya para ulama ketika membahas tentang niat itu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang selalu dikutip. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di tag HPT-nya. Ayat ini dan hadis ini sering dikutip. Ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali melakukan ibadah penyembahan kepada Allah. Bentuk penyembahannya bagaimana? Harus mukhlisin, harus mengikhlaskan diri lahu bagi Allah, adina, mengikhlaskan diri dalam beragama hanya untuk Allah. Ini penting ya, dan menjadi dasar bahwasanya setiap ibadah itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang cukup populer bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya amal
ibadah atau sesungguhnya amal itu biniat, ditentukan niatnya. Niat itu yang menjadi penentu dari sebuah aktivitas yang kita lakukan. Baik aktivitasnya itu apa saja, apalagi dalam masalah ibadah. Nah, karena niat itu menjadi penentu, maka niat itu harus ikhlas kepada Allah. Walikulli imri'in manawa, dan setiap seseorang hanya mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Maka hadis ini menjadi landasan yang penting tentang niat. Ini dua dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang posisi niat di dalam ibadah puasa dan di semua ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Nah, kalau kita bicara tentang niat dalam ibadah puasa. Niat di dalam ibadah puasa itu niatnya kapan? Gitu. Apakah cukup di awal Ramadan atau setiap hari dari bulan Ramadan? Nah, kalau kita lihat di dalam putusan tarjih, maka niat itu dijelaskan di sana setiap hari. Jadi berniat puasa, niatnya kapan? Qoblal fajri, sebelum fajar. Nah, kalau sebelum fajar, fajar itu kan tiap hari. Berarti kita harus melakukan niat setiap hari. Argumentasinya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yujmi isyam. Barang siapa yang tidak menetapkan puasa, yujmi itu menetapkan, melakukan sesuatu, yaitu di sini konteksnya apa? Puasa. Kapan? Qoblal fajri, sebelum fajar. Fala siyamalahu, maka tidak ada puasa. Tidak ada puasanya maksudnya apa? Tidak ada puasa yang diterima baginya. Nah, sehingga di dalam kita menjalankan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu setiap hari itu kan berdiri sendiri, maka kita dianjurkan untuk melakukan niat setiap hari. Hanya saja nanti jenengan bertanya, kalau gitu repot ya, karena setiap hari harus niat kan gitu. Setiap hari harus mengucapkan nawaitu sauma ghadin. Nawaitu saya berniat sauma ghadin, puasa besok. An ada ifardhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala. Sebagaimana di masyarakat bahwasanya setiap selesai tarawih harus mengucapkan niat. Nah, karena Muhammadiyah memahami meskipun redaksi niat ini disebutkan di dalam beberapa kitab kuning, karena cara beragama Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan, di dalam Masail al-Khams, di dalam 5 masalah ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, ma huwa din, apa itu agama? Maka Muhammadiyah menjelaskan agama itu sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Muhammadiyah menjelaskan bagaimana kita memahami agama, bagaimana kita membaca Al-Quran dan As-Sunnah, maka dilakukan ijtihad. Maka kalau kita berijtihad, mengerahkan segala kemampuan intelektual kita atau akal kita untuk memahami agama, nah itu sumbernya apa? Ya harus Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena dari hadis Nabi, tidak ada satupun hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang redaksi niat yang harus ditalafutkan atau diucapkan tadi, nawaitu sauma ghadin. Maka pandangan Muhammadiyah, ya kita tidak perlu melafatkan niat kan itu. Cukup ketika kita bicara niat dalam pandangan Muhammadiyah, niat itu amalun qalbiyun makhdun, yaitu pekerjaan hati murni. Meskipun lisan kita tidak mengucapkan, tapi kalau hati kita itu ada al-iradah al-mutawajjihah nawal fi'li, kehendak yang ditujukan melakukan sebuah perbuatan, itu sudah dikategorikan sebagai niat. Maka Bapak Ibu sekalian, malam-malam makan sahur itu juga sudah niat untuk menjalankan
Ibadah puasa. Kemudian pagi-pagi setelah terbit fajar tidak makan, tidak minum, itu berarti sudah niat menjalankan ibadah puasa. Nah, meskipun dalam pandangan Muhammadiyah niat itu harus dilakukan setiap hari, tetapi dalam prakteknya warga Muhammadiyah dalam memahami ini cukup sederhana karena tidak mengharuskan talafut biniyah atau mengucapkan niat setiap hari. Jadi pokoknya ada kehendak atau bahasa Jawanya ada kerentek atau makhotoro fi qalbi, sesuatu yang ada di dalam hati. Kerentek itu ya disebut niat. Ya, kita pokoknya makan sahur, pagi tidak makan tidak minum, itu sudah bentuk niat. Nah, itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi unsur pelaksanaan dalam ibadah puasa itu ada al-imsak. Imsak itu perbuatan menahan diri dari melakukan sesuatu. Kenapa kok kita pahami? Puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa rafathu ila nisaikum, untuk melakukan hubungan dengan istri. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Coba Al-Quran menggunakan bentuk bahasa metaforis, bentuk bahasa kiasan, bahwasanya istri itu bagikan pakaian bagi lelaki dan lelaki itu bagikan pakaian bagi wanita. Nah, ketika ini di malam hari, tetapi nanti ketika sudah terbit fajar itu tidak boleh, kan itu. Karena ini konteksnya malam hari, sudah terbenam matahari, makanya fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Maka malam hari itu kita boleh mengumpuli istri, boleh makan dan minum. Ini artinya apa? Mafhum, pemahaman yang kita bisa pahami, berarti orang menjalankan puasa kalau malamnya dijelaskan di dalam Al-Quran itu boleh boleh jima, boleh makan, boleh minum. Berarti mafhum yang kita bisa pahami kalau siang tidak boleh makan, minum, dan jima. Menahan makan, menahan minum, menahan jima, ini adalah bentuk ibadah yang sifatnya al-kafu anisyai, menahan diri dari melakukan sesuatu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai nyata bagimu benang putih dari benang merah. Nanti kita coba pahami apa yang disebut dengan benang putih dari benang benang hitam. Saya salah ngomong. Minal aswadi dari benang hitam. Maksudnya apa? Sampai jelas kriteria, nanti penting karena sudah disinggung oleh moderator tadi, kriteria fajar sodik dengan fajar kadhib. Nanti kita coba diskusi. Nah, ketika sudah nyata al-khaid al-abyad, ini yang disebut fajar sodik, itu minal fajri. Ini dimulai melakukan ibadah puasa. Tsumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Malam hari itu sampai mana? Maksudnya ila ghurubi asyams, sampai terbenamnya matahari. Ini menjelaskan tentang waktu berpuasa. Waktu kita melakukan ibadah yang sifatnya al-imsakiyah, yang sifatnya menahan diri dari melakukan sesuatu. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang berkaitan dengan dua hal yang menjadi unsur-unsur pelaksanaan atau yang disebut dalam terminologi fuqaha sebagai rukun puasa. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang kita akan coba pahami dalam kajian ini, kita coba lihat
waktu berpuasa. Waktu berpuasa itu mulainya kapan dan berakhirnya kapan? Maka waktu mulai berpuasa itu sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau minal fajri ila ghurub, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya apa tadi? Ayat yang sudah kita bahas tadi. Kan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nanti yang penting apa? Kita coba pahami tadi. Ternyata permulaan ibadah puasa itu al-khayt al-abyad, yaitu benang putih. Benang putih itu mulainya dari fajar sodik, belum fajar kadhib. Nah, kalau kriteria waktu subuh kita ternyata terlalu pagi, 20 derajat. Sehingga Munas Tarjih karena sudah mengkaji ternyata terlalu pagi. Yang waktu adzan subuh itu ternyata dikaji kalau waktu 20 derajat itu ternyata masih fajar kadhib. Padahal ayat Al-Qur'annya kan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Berarti ketika kita bicara tentang fajar fajar sodik, ini penting karena berkaitan dengan beberapa hal. Kalau kita lihat di sini, ternyata fajar itu dikaitkan dengan ibadah puasa. Puasa itu dimulai dari fajar sodik. Demikian juga ibadah yang lain. Contoh lain apa, Bapak Ibu sekalian? Ibadah sholat apa? Sholat witir. Sholat witirnya jenengan itu kan berakhir ketika fajar sodik. Karena setelah fajar sodik masuk waktu subuh kan itu. Kemudian fajar itu ini penting sekali. Kemudian nanti ada wukuf di Arafah. Ini juga nanti berkaitan dengan fajar. Nah, kalau konteksnya kita itu puasa, berarti puasa kita diawali dari fajar sodik. Nah, sehingga permasalahan ini ketika tadi kita lihat ternyata dalam melaksanakan ibadah puasa kita itu kan dimulai dari terbitnya fajar sodik dan sampai terbenamnya matahari. Nah, karena Majelis Tarjih melihat bahwasanya waktu subuh kita itu masih terlalu cepat. Nah, yang digunakan kriteria subuh yang digunakan di Indonesia itu 20 derajat ketinggian matahari. Nah, oleh sebab itu Munas Tarjih tahun 2010 Majelis Tarjih dan Tajdid itu mengamanatkan kepada 3 lembaga astronomi Muhammadiyah agar mengkaji ulang tentang penetapan waktu subuh. Maka yang diberi amanat bisa dilihat di situ ada Observatorium Ilmu Falak OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU. Kemudian Pusat Studi Astronomi atau PASTRON Universitas Ahmad Dahlan UAD. Kemudian Islamic Science Research Network ISRN Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA Jakarta. 3 universitas ini diamanai untuk melakukan kajian ulang terhadap penetapan waktu subuh yang ada di Indonesia yang menggunakan kriteria 20 derajat. Ya. Dari kajian waktu subuh dengan menggunakan Sky Quality Meter SQM yang diarahkan ke zenit untuk mengkuantitasi perubahan tingkat kecerahan langit, maka dalam Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 yang baru saja dilaksanakan itu memutuskan bahwasanya waktu awal subuh adalah pada ketinggian matahari berada di 18 derajat. Berarti yang secara umum
mengikuti kriteria waktu subuh yang dikeluarkan oleh Kemenak, Kementerian Agama itu kan 20 derajat. Sehingga dalam Munas Tarjih dengan beberapa masukan dari 3 lembaga yang otoritatif tadi, kemudian pandangan-pandangan kajian-kajian dari kelompok luar Muhammadiyah juga, bahwasanya waktu subuh di Indonesia itu dinilai masih terlalu terlalu pagi, kan ini masih terlalu pagi. 20 derajat itu yang masih fajar fajar kadhib, belum fajar sodik. Nah, ini ternyata isu global, bukan hanya isu di Indonesia. Misalnya di Maroko itu beberapa pemuda mulai dari 1984 itu sudah itu yang di Mesir ya, itu kajian yang 1984 itu kajian studi falak atau astronomi yang ada di Jamiah Hilwan, itu kampus yang cukup terkenal. Saya juga sering main-main di Universitas Hilwan, itu sudah mengkaji bahwasanya waktu subuh di Mesir itu kan 19,5 derajat, itu masih mending daripada Indonesia, itu pun masih terlalu terlalu pagi kan gitu. Nah, itu dicoba diajukan kepada mufti atau mufti Jumhuriyah di Mesir, itu ternyata ditolak juga sama muftinya. Sampai sekarang Mesir yang masih 19,5 derajat. Kemudian di Maroko itu menarik karena sebagian pemuda waktu menjalankan ibadah puasa sudah azan subuh, itu ternyata para pemuda itu masih makan. Ketika ditanya kok masih makan, subuhnya terlalu terlalu pagi, ini belum waktunya, atau terlalu cepat, belum waktunya subuh, tapi kenapa kok sudah subuh kan itu. Demikian juga misalnya orang-orang Arab yang hidup di Indonesia itu melihat, lah kok tiba-tiba pada waktu pagi kok tiba-tiba sudah subuh kan itu. Karena Indonesia menggunakan berapa tadi? 20 derajat. Nah, sehingga sebenarnya masih ada beberapa negara yang menggunakan kriteria ketinggian matahari 18 derajat. Misalnya di Turki, Inggris, Perancis, Australia, Nigeria, dan Malaysia. Mereka sudah melakukan kajian kan itu. Nah, kalau tadi berdasarkan keputusan Munas Tarjih, ini sudah ditanfid ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah di bulan Ramadan. Ini sebenarnya Munasnya itu tahun 2020, yang Munas-Munas sebelumnya itu belum ditanfid. Karena ini sangat mendesak dan penting, ini sudah ditanfid duluan oleh PP Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya bagi warga Perserikatan Muhammadiyah, tingkat sampai tingkat ranting, ya dianjurkan pada saat bulan Ramadan ini sudah mengikuti kriteria waktu subuh 18 derajat ketinggian matahari yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih, atau kita mundur 8 menit dari waktu subuh yang berdasarkan ketetapan Kemenak itu. Tadi kalau kita simpulkan bahwasanya 18 derajat ketinggian matahari itu mundur 8 menit. Bagaimana cara menyimpulkan? Nah, kita yang awam dalam ilmu falak ini paling tidak mencoba memahami. Yang perlu kita pahami bahwasanya bumi itu kan berputar mengelilingi tata surya. Bumi itu satu kali putar itu 360 derajat dalam 24 jam, atau satu hari satu malam. 360 derajat itu sama dengan 24 jam. Dalam sehari berarti bumi itu bergeser 15 derajat. 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Berarti 1 derajat sama dengan 4 menit. Sehingga Munas Tarjih menetapkan dari 20 derajat kriteria waktu subuh yang ditetapkan oleh Kemenak mundur menjadi berapa? 18 derajat. Sehingga
kan mundur dari 20 menjadi apa? 18. Berarti ada 2 derajat. 2 derajat itu 8 menit. Kira-kira semacam itu Bapak Ibu sekalian cara menghitungnya. Sehingga kalau kita lihat jadwal imsakiyah Ramadan ini yang di Bojonegoro nanti bisa dicek, dan Bapak Ibu sekalian coba di cross check atau ditanyakan di pimpinan daerah Muhammadiyah tentang waktu subuh. Dan tadi pagi ya Pak Khudori itu juga sudah ada kajian secara khusus yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, yang mana ini jadwal imsak yang sudah ditambahi 8 menit tadi kan gitu. Nah ini nanti silahkan ada ini bisa minta nanti di PDM, sehingga waktu subuh kita mengalami mundur, berarti waktu subuh, kemudian sahur kita juga mundur 8 menit. Oke, potong. Itu Pak Roman, itu tanfidz sudah menjadi keputusan masih fatwa? Ini sudah keputusan. Ini berdasarkan keputusan. Jadi ini ada pertanyaan, tanfidz ini yang kalau fatwa itu tidak perlu ditanfidz. Fatwa itu kan kajian divisi fatwa tarjih, tidak perlu ditanfidz oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di buku ini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada tanfidznya. Tapi karena kita bicara munas tarjih, ini masuk di HPT ini, dan insya Allah kriteria waktu subuh ini masuk di HPT jilid 4. Karena sudah ditanfidz kembali. Putusan itu sifatnya mengikat warga Muhammadiyah secara organisatoris. Berarti wajib ini dalam terminologi Muhammadiyah loh, wajib untuk diikuti kan gitu. Wajib untuk diikuti ini. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami tentang makan sahur, ini juga salah satu kesunahan dari ibadah puasa. Dan dianjurkan mengakhirkannya. Maksudnya apa? Takhiru as-sahur atau as-suhur. Mengakhirkan makan sahur. Jadi ketika nanti kita ingin menjalankan ibadah puasa, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita menjalankan makan sahur. Ini penting karena ada sebuah hadis yang mengatakan an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas ibn Malik, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tasahharu, bersahurlah kamu sekalian, makan sahurlah kamu sekalian, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Berkah apa? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, kalau menjalankan ibadah puasa itu bisa dilihat yang malamnya makan sahur dengan yang tidak. Itu nanti kalau kebanyakan di sini guru ya, di sekolah itu bisa dinilai kan itu. Berarti kalau bawaannya lemes, nggak punya tenaga, itu biasanya makan sahur. Karena nggak makan sahur berarti puasanya tidak ada berkahnya. Berkahnya menjadikan tubuh kita kuat. Bagi Bapak yang bekerja, misalnya pekerjaannya yang agak berat, dengan makan sahur itu bisa mengumpulkan tenaga. Ini berkah dari makan sahur. Sehingga Nabi itu menganjurkan di dalam ibadah puasa harus sahur. Di samping berkah, kalau kita makan sahur berarti ittiba'an li sunnati Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Meskipun mungkin kita makan sahur itu nggak ada nafsu makan, ya sebaiknya dilatih. Ya ternyata ketika kita dilatih, makan sahur itu menjadi sesuatu yang nikmat. Sudah sesuatu yang menikmat dan mengikuti sunnah. Ini yang perlu kita pahami. Nah kemudian kalau tadi sebelum kita menjalankan ibadah puasa dianjurkan untuk makan sahur, yang menjadi pertanyaan, jarak antara makan sahur dan subuh itu kira-kira jaraknya berapa menit? Kira-kira jaraknya berapa?
Nah ini kalau kita lihat, ternyata dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas an Zaid ibn Thabit, qol tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kharajna ilal masjid. Kemudian kami keluar ke masjid. Wa uqimatis shalah. Ketika itu salat diikomatkan atau ditegakkan atau didirikan. Fakultu kam bainahuma. Maka ditanyakan berapa jarak di antara keduanya, antara makan sahurnya Rasulullah dengan pelaksanaan sholat subuh. Maka dijawab qadru ma yaqra ar-rajulu khamsina ayatan. Kira-kira jaraknya itu sebagaimana seorang laki-laki membaca khamsina ayatan, 50 ayat. Ya, 50 ayat itu berapa menit? Nah, ini ada yang tanya bagaimana kalau baca Qur'annya geratul-geratul kan itu. Lama juga. Maksudnya ini ya bacaan Al-Qur'an yang standar, apalagi yang membaca ini sahabat. Kalau sahabat yang membaca itu jelas secara tajwid dan secara makharijul huruf dia di atas di atas kita. Sehingga ulama menghitung kira-kira 50 ayat itu kira-kira 10 menit. Sehingga ini yang dijadikan sebagai waktu imsak. Waktu imsak itu berapa menit? Dari subuh. 10 menit sebelum waktu subuh itu khamsina ayatan. Kenapa kok ada imsak itu? Ya ini diantara dasarnya. Cumanya harus kita pahami. Imsak itu cuma sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian. Meskipun ada imsak, kita tetap boleh makan sahur, apalagi yang belum sahur. Tapi kalau yang sudah siap, ya imsak itu dijadikan lampu lampu kuning supaya kita siap-siap mulai menahan dan melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, azan subuh pertama dan fajar kadzib itu tidak menghalangi dari makan sahur. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang tidak menghalangi kita dari melakukan makan sahur. Ini perlu dipahami. Yang pertama azan subuh yang pertama. Ini maksudnya apa? Maksudnya subuh itu kan memiliki dua azan, yaitu al-azan al-awwal. Ini azannya siapa? Azannya Bilal. Ini dilakukan oleh Bilal ketika kira-kira ya 10 menit atau pada waktu fajar kadzib. Yang kedua, Rasulullah itu punya muadzin pada waktu subuh, yaitu namanya siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Dia seorang yang buta dan dia tidak melakukan azan subuh kecuali ada orang yang mengatakan asbahta atau kot asbahta. Abdullah ibnu Maktum ini sudah masuk manjing waktu subuh, dia baru azan. Berarti kalau masih azan awal, dan di beberapa masjid Muhammadiyah di Bojonegoro ini juga sudah menjalankan ada dua azan pada waktu subuh. Kalau azan pertama berarti kita masih boleh makan sahur. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian dengar azan yang awal ternyata sahurnya berhenti. Nanti siang hari ibadah puasanya capek. Kenapa ditanya kok capek? Makan sahurnya kurang kan gitu. Karena Karena mendengar azan subuh yang pertama. Yang kedua, fajar kadzib. Kalau fajar kadzib, maka ini tidak menghalangi dari kita menjalankan sahur. Hadisnya apa? Ini hadis yang penting. Coba Bapak Ibu sekalian coba pahami. Hadis dari Samurah ibn Jundub. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bersabda, la yamna'annakum min suhurikum. Jangan sekali-kali menghalangi kamu sekalian dari makan sahur adzanu Bilalin. Adanya Bilal.
Sebagaimana yang saya katakan tadi, Rasulullah itu punya dua muadzin. Muadzin pertama siapa? Bilal ibnu Rabah kan. Bilal itu berarti melakukan adzan subuh pada yang pertama pada saat fajar apa? Kahib. Yang kedua, walal fajru al mustatil. Jangan juga menghalangi dari apa? Makan sahur itu fajar yang mustatil. Fajar yang apa? Yang memanjang, berarti fajar yang dia vertikal ke atas, tidak apa? Horizontal. Kalau yang ke vertikal kayak ekornya serigala. Nanti ada fotonya. Itu berarti fajar apa? Kadhib. Walakin al-fajr al-mustatir. Akan tapi fajar yang sudah berterbangan. Maksudnya yang sudah apa? Garisnya itu sudah horizontal, fil ufuk, di ufuk, membentang. Nah, sehingga kalau kita lihat coba di sini, karena hadis tadi berbicara tentang dua fajar, yaitu fajar sodik, fajar yang benar, yang menjadi apa? Yang menjadi tanda masuknya waktu subuh dan berakhirnya makan apa? Sahur. Kemudian yang kedua fajar kadhib, ini kita masih bisa sholat witir, masih bisa sahur dan belum masuk waktu apa? Subuh. Nah, kalau kita lihat perbedaannya apa? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di gambar itu. Ini yang disebut fajar as-shadiq. Ini apa? Dia akan apa? Mustatir. Dia horizontal, tidak memanjang ke atas. Yang kedua ini disebut al-fajru al-kadhib. Fajar yang bohong. Ini coba, ini kan yang putih ini kan apa? Memanjang ke atas. Ini apa? Berarti apa? Vertikal. Ini yang kayak digambarkan oleh Rasulullah itu kayak ekornya apa? Serigala. Ini memanjang ke atas. Ini bedanya fajar shadiq dengan fajar kadhib. Sekali-kali Bapak Ibu sekalian juga melakukan observasi. Dilihat gitu. Jangan cuma sekedar teori saja. Nah, ini coba dilihat, apalagi apa di sawah atau di pegunungan atau di tepi apa laut. Nah, ini penting juga untuk dilakukan observasi. Kalau kita lihat perbedaan dua fajar ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka Rasulullah mengatakan al-fajru fajron, fajar itu dua. Fa'ammal fajrul ladzi yakunu kadzana bisarhan fala yuhillu as-salat wala yuharrimu ta'am. Kata Rasulullah, fajar yang seperti ekor serigala, maka dia tidak menghalalkan salat. Maksudnya belum masuk waktu subuh. Wala yuharrimu ta'am, dan tidak mengharamkan makanan. Berarti belum mengharamkan waktu sahur, masih boleh makan apa? Sahur. Wa ammal fajrul ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq, adapun fajar yang apa? Muncul tapi dia mustatilan. Dia apa? Horizontal. Fil ufuq, di ufuk, fa innahu yuhillus salat. Maka fajar ini menghalalkan salat, maksudnya sudah masuk atau sudah manjing waktu salat apa? Subuh. Wa yuharimu ta'am, ketika itu panjenengan makan sahur sudah tidak boleh. Nah, ini penting untuk dipahami sebelum kita masuk apa waktu puasa. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan tadi, Muhammadiyah jika sudah sama bulan Ramadan, ada jadwal imsakiyah Ramadan. Nah, imsak itu bukankah sebuah hal yang bid'ah? Katanya Muhammadiyah itu kan Quran hadis dan anti TBCS, tahayul bid'ah khurafat syirik. Nah, Muhammadiyah kok menggunakan jadwal imsak? Apakah Muhammadiyah melakukan sesuatu yang bid'ah? Dan ini sudah direspon oleh tim fatwa tarjih. Ini berarti fatwa, bukan putusan. Ini fatwanya tahun 2002. Ada pertanyaan, apakah bid'ah imsak
masih harus dipertahankan. Muhammadiyah kok masih pakai imsak, itu bid'ahnya apakah perlu untuk dipertahankan? Apakah di kalender Muhammadiyah tidak akan dihilangkan imsak 10 menit sebelum subuh? Kenapa 10 menit? Ya karena tadi jaraknya apa? Sholatnya Rasulullah dengan makan sahur itu kan khomsina ayatan, 50 ayat. Nah ini. Nah, penanya yang namanya Sofyan Nur Arifin itu membaca sebuah kitab yang namanya Taisirul Alam, syarah dari Umdatul punya ini bukunya. Di sana di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya imsak yang 10 menit sebelum masuknya fajar itu dianggap sebuah hal yang bid'ah oleh penulis atau pengarang buku tersebut. Nah, kemudian dijawab oleh tim Fatwa Tar 10 menit itu kalau Bapak Ibu sekalian kok kerinan dengar imsak, ya tetap makan sahur sampai dengar adzan subuh. Karena waktu imsak itu kan cuma tadi. Ini digambarkan sebagai warning di dalam traffic light. Kayak semacam apa? Peringatan di lampu kuning. Ya semacam itulah supaya kita apa? Hati-hati. Dan dalam pandangan Muhammadiyah juga tidak memahami bahwasanya imsak itu ketika imsak kita sudah berhenti makan sahur dan haram makan sahur, tidak semacam itu. Itu hanya sifatnya apa? Ihtiyati, yaitu tindakan kehati-hatian saja. Nah, itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sehingga apa yang dipahami oleh Muhammadiyah dan ini yang ditulis di kalender Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang bid'ah. Nah, ini. Kemudian ini yang terakhir, yang kelima yang perlu kita pahami, ketika siang hari kita puasa, maka waktu puasa tadi kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ketika matahari itu terbenam, kita disuruh untuk cepat-cepat berbuka. Nah, buka ini harus takjilu al-fitri, menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah yakin sudah matahari itu terbenam, kalau panjenengan sudah kedengaran adzan maghrib, ya cepat untuk membatalkan puasa. Kalau ada air ya minum air, apapun yang ada di kita ya cepat untuk dimakan, jangan sampai ditunda-tunda. Meskipun misalnya dalam perjalanan, ya apa yang bisa dimakan itu disunahkan untuk cepat kita membatalkan puasa ketika sudah masuk waktu berbuka. Maka Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa di dalam kebaikan ma'ajjalu berbuka. Karena ma'ajjalu al-fitr ada istilah takjil. Sehingga di Indonesia makanan untuk berbuka itu disebut apa? Takjil. Meskipun di Arab yang enggak ada. Makanan berbuka itu disebut al-iftar di bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu disebut takjil. Maksudnya takjil itu menyegerakan. Nah, makanan yang kita gunakan untuk menyegerakan berbuka. Nah, itu maksudnya, sehingga di Indonesia dikenal dengan istilah takjil. Tapi bahasa Arab takjil itu artinya menyegerakan. Dan makanan berbuka itu dalam bahasa Arab disebut al-iftar. Gitu. Nah, itu iftar. Nah, ketika kita berbuka itu sunnahnya berbuka dengan apa? Berbuka dengan makan kurma. Kalau punya kurma yang disunahkan bilangannya ganjil. Bilangannya apa? Witron.
ganjil. Ya kalau enggak, kalau punya kurma itu macam di basah yang lembut basah itu loh, masih enak itu disebut rutop. Kemudian ada tamrun, kurma yang agak kering. Ini mana yang didahulukan? Kalau tidak punya kurma bagaimana? Kalau tidak punya kurma bisa menggunakan buah-buahan atau manis-manisan, sesuatu yang manis. Kenapa kok manis? Karena manis itu mengandung glukosa. Supaya kita puasa itu kan capek. Supaya ketika kita berbuka tenaga kita cepat pulih. Contohnya kalau Bapak Ibu sekalian ada yang kena penyakit kencing manis, naudzubillah, diabetes itu kan biasanya kalau ngedrop apa? Suruh minum gula. Supaya apa? Karena gula itu kandungannya glukosa. Supaya tenaganya itu cepat kembali atau pulih. Demikian juga Islam. Islam itu coba zaman Rasulullah itu kedokteran nggak secanggih zaman kita. Tapi kok Rasulullah sudah bisa tahu hal-hal semacam ini loh. Ini kalau bukan wahyu ya nggak bisa menemukan hal-hal semacam ini. Nah kalau tidak punya tadi kurma atau sesuatu yang manis itu sudah oke ya. Ya kalau tidak ya minum air. Dan hadisnya coba dari Salman ibn Amir Ad-Dabbi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Bila seorang di antara kamu berbuka, adalah berbuka dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak dapat kurma, berbuka dengan air. Fa innahu tahur. Karena air itu bisa menjadi suci, paling tidak mensucikan apa? Perut kita. Atau apa? Ya perut kita. Nah kemudian ada sebuah kesunahan, ini yang terakhir. Ketika kita berbuka itu ada doa yang kita apa? Disunahkan untuk apa? Mengucapkannya. Ada doa yang cukup terkenal yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga praktekkan. Apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika apa? Aftartu. Nah, ternyata hadis yang populer di masyarakat dan mungkin Bapak Ibu sekalian apa? Sering praktekkan, ternyata hadisnya itu tidak kuat. Hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya apa? Mursal. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hadisnya itu apa? Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin lakinnahu mursal. Hadis tadi meskipun isnadnya itu hasan tapi hadisnya mursal. Mursal itu ada apa? Ada perawi yang terbuang, yaitu namanya Mu'ad ibn Zuhroh, itu lam yudrik an-nabi. Perawi ini Mu'ad ibn Zuhroh itu tidak pernah ketemu Nabi. Kalau tidak pernah ketemu Nabi, bagaimana dia tahu Nabi mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, sehingga dalam HPT Bapak Ibu sekalian di Kitabu Asyam, doa yang dipilih oleh HPT ini, doa pada saat iftar itu apa? Dhahaba dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini tidak populer, tapi hadisnya ini lebih apa? Lebih kuat daripada hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu kan ini. Hadisnya apa? Ini Rasulullah mengatakan karena Rasulullah Islam ida aftar. Rasulullah itu apabila berbuka, qala mengatakan dhahaba telah hilang ad-dhama'u dahaga. Wabtallat dan telah apa? Basah al-uruqu kerongkongan. Wa thabata dan mudah-mudahan tetap apa? Al-ajru pahala insyaallah. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini penting terutama bagi pendidik Bapak Ibu sekalian. Doa ini dibaca di mana? Mungkin jenengan mengajarkan ke muridnya dibaca sebelum berbuka.
Tapi ternyata doa ini setelah berbuka, belum sebelum berbuka. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian lihat di apa? Di kitab siamnya. Nanti apa dikatakan apa? Itu waqul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah apa? Berbuka. Zahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah bisa dicek nanti. Ini diucapkan setelah apa? Berbuka. Karena kalau kita lihat, tadi kan zahaba, telah hilang apa? Adhama'u, haus. Wabtalat, dan telah apa? Basah, al-uruqu, kerongkongan. Ini berarti sudah minum. Berarti caranya bagaimana? Misalnya sudah adzan subuh, adzan subuh, kita sudah dengar, berarti apa? Saya mau minum air karena nggak ada apa? Kurma. Saya baca apa? Bismillah. Ini Bismillah sampai habis, atau saya makan apa? Nanti baca doa ini, insyaallah, kemudian apa? Sholat misalnya. Nah, ya itu bisa semacam itu. Tapi kalau bagaimana kalau sudah dilanjut dengan makan yang berat? Ya doa ini dibaca paling akhir. Tapi kalau di tengah-tengah tadi, ya berarti ini doa ini diucapkan terus di akhir. Nanti kalau sudah pulang dari sholat, dari masjid atau musola, ya mau makan ya baca bismillah, setelah di akhir makan ya baca doa di akhir makan itu. Ini kalau menurut hadisnya, ya meskipun kita tidak mengatakan yang dibaca sebelum buka itu salah, ya enggak, tapi yang lebih yang dipahami oleh Muhammadiyah yang sesuai dengan teks hadis itu ya dibaca setelah setelah berbuka. Dan ini bisa dicek, saya sudah cek di beberapa kitab Syafi'i itu juga misalnya di Fathul Wahhab itu juga mengatakan wa yaqulu akiba al-fitr, dan mengucapkan doa di sini menggunakan redaksi akiba. Akiba itu setelah, sebagai ganti dari redaksi teks awalnya yaitu Minhajut Thalibin Imam Nawawi itu wa yaqulu indal fitri. Jadi sudah dijelaskan oleh Zakaria Al-Ansori bahwasanya ini indah, ketika buka itu bukan di awal buka, tapi maksudnya akibat, yaitu setelah buka. Ini yang dianggap lebih sesuai. Meskipun ya kita tidak menyalahkan orang yang baca doa di awal. Lah bagaimana kalau saya sudah hafalnya cuma Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa kika aftartu. Ya itu ya boleh saja, silahkan. Kan kita puasa dianjurkan untuk memperbanyak doa. Hanya saja ketika kajian hadis ya harus kita katakan bahwasanya hadis ini mursal. Hadis mursal itu hadis yang tidak bisa diterima karena ada seorang perawi yang gugur. Nah, sehingga kalau kita mengatakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, ya kita anggap ini secara kajian hadis tidak berasal dari Rasulullah. Nah, kalau ingin tapi diucapkan boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, karena ketika kita berbuka itu kan salah satu kesunahnya disunahkan untuk memperbanyak doa. Tapi kalau mau ikut yang hadisnya kuat sebagaimana yang dipakai oleh tarjih, ya pakai dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini insyaallah akhir dari kajian kita, dan kita coba perdalam dalam diskusi atau pertanyaan